Kebrutalan seorang Rifdian Masdor terlalu dibesar-besarkan budak-budak Malaysia sebab pada tahun 2022 ia pernah mengikuti event yang sama dengan Factor Indonesia yaitu Kakasam, dan Kakasam berhasil finish sebagai runner-up sementara Rifdian Masdor harus puas di tempat ketiga. Rifdian Masdor pernah kalah di ajang SEA Games melawan Kakasam. Media sosial lagi ramai soal kabar Rifdian Masdor disebut kalah dari Kakasam di SEA Games. Omong kosong buat Werian dan Kakasam. Itu adalah respon dari Rifdian ketika melihat Kakasam dan Werian merespon kekalahnya Redoroki. Level kita belum nyampe sana bosku. Kalau mau lawan Masdor itu kan cuma clipper aja tuh yang manas-manasin kalian. Orang cakap saya pernah fight kata dia kan. Dekat SEA Games, tapi saya tak pernah fight dia lagi. Nampak Malaysia aja. Luar negara dah tak nampak dah. Diorang dah fly jauh dah, kau tahu tak? Lagi satu, Kakasam punya kompak satu kampung. Akhirnya koyak geng, Factor Indonesia yang menantang Rifdian Masdor setelah ditantang balik. Ternyata dia cute nyadinya geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video Kakasam pernah kalahkan Rifdian Masdor di SEA Games. Itu menurut Kakasam geng, dan dari pernyataannya dia pernah mengalahkan Masdor di SEA Games geng tahun 2022 kayak gitu ya geng ya. Namun tanggapan si Masdor itu tidak pernah bertemu dengan si Kakasam. Apa ini Masdor dan Kakasam Mas Iki? Ini adalah seorang fighter tinju ataupun Muay Thai kayak gitu ya geng ya. Boxing kayak gitu loh pokoknya, yang pernah bermain di SEA Games. Mereka di round yang sama, di berat 54 kah 56 lah, seperti itu pokoknya geng. Apakah benar Masdor pernah kalah dengan Kakasam ini geng di SEA Games? Jom kita simak dulu bersama-sama geng, karena berita ini sampai sekarang memanas di media sosial netizen Indonesia maupun juga netizen Malaysia. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Kakasam pernah kalahkan Rifdian Masdor di SEA Games. Kalian dua pernah satu kelas waktu SEA Games. Terus dia dibawa kau podiumnya kata. Masdor. Ya. Rifdian Masdor. Masdor itu. Rifdian Masdor. Iya. Kamu lawan dia? Kamu lawan dia? Lawan lah. Masa tidak? Kenapa tidak kakak? Kalau ada kesempatan tong lawan. Rifdian Masdor pernah kalah di ajang SEA Games melawan Kakasam. Media sosial lagi ramai soal kabar Rifdian Masdor disebut kalah dari Kakasam di SEA Games. Tapi benarkah begitu? Ya nggak tahu, tanya saya. Rifdian akhirnya buka suara. Ia menegaskan, meski berada di kelas yang sama, dirinya dan Kakasam tidak pernah bertanding. Memang, Kakasam finish di podium 2, sementara Rifdian Masdor di podium 3. Namun Rifdian menegaskan, tak pernah ada duel di antara mereka. Kebrutalan seorang Rifdian Masdor terlalu dibesar-besarkan budak-budak Malaysia sebab pada tahun 2022 ia pernah mengikuti event yang sama dengan Factor Indonesia yaitu Kakasam, dan Kakasam berhasil finish sebagai runner-up sementara Rifdian Masdor harus puas di tempat ketiga. Dan itu membuktikan bahwa Factor Indonesia masih di atas Factor Malaysia yang dikatakan sebagai Factor yang sangat brutal. Kayak mana menurut kalian? Apakah itu hanyalah podium dan sekarang Rifdian Masdor sudah berkembang, ataukah memang Factor Indonesia ini memang di atas Factor dari Malaysia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Banyak orang marah karena aku posting foto di atas di mana seorang Rifdian Masdor yang dikenal sangat brutal, fighter terbaik Malaysia, harus finish di bawah seorang Kakasam yaitu fighter asal Indonesia. Padahal semua ini benar-benar terjadi di tahun 2022 di mana saat itu SEA Games di Vietnam 2021 namun diselenggarakan tahun 2022 karena Covid. Hal itu juga menjelaskan bahwa di sana Kakasam berhasil finish di podium kedua sementara Rifdian Masdor harus finish di posisi ketiga. Hal itu benar-benar terjadi dan fakta, dan kenapa banyak orang yang marah? Coba kalian tulis di kolom komentar. Rifdian Masdor akhirnya buka suara terkait tantangan Werian dan Kakasam. Setelah kekalahan Redoroki, Kakasam dan Werian sering melemparkan tantangan bertanding untuk Masdor. Bahkan Kakasam mengatakan, jika melawan Werian, Masdor pasti akan kewalahan.
Masdor pun dalam live-nya buka suara terkait tantangan itu. Masdor mengatakan jika Werian dan Kakak Sam jangan terlalu banyak bicara, karena bicaranya kosong, seperti tin kosong. Mungkin bisa diibaratkan tong kosong nyaring bunyinya. Semisal pertandingan mereka benar terjadi antara Kakak Sam dan Rifdean Masdor, menurut kalian siapa yang akan lebih unggul? Omong kosong buat Werian dan Kakak Sam. Itu adalah respon dari Rifdean ketika melihat Kakak Sam dan Werian merespon gagalnya Ridoroki. Beberapa waktu yang lalu, Kakak Sam membuat sebuah live. Dalam video itu, Kakak Sam juga mengatakan, belum ada orang Malaysia berhasil memukul Kakak Sam. Balik di kelas 51 kilo di Indonesia, Rifdean mengatakan kalau di kelas itu belum ada orang yang bisa mengalahkan Ridoroki. Maksudlah Werian dan Kakak Sam. Di sini, Rifdean juga memberikan sebuah pesan kepada mereka. Jangan terburu-buru mengejar Rifdean Masdor. Rifdean mengajak mereka untuk bertanding di Malaysia. Tepatnya di event UXR untuk berhadapan melawan fighter dari Malaysia. Seperti Aman Cowboy, Insyad, Haris Haikal. Baru yang terakhir lawan Rifdean Masdor. Karena seperti yang kita tahu juga, setelah kemenangannya di Fury, Aman Cowboy juga meng-call seorang Kakak Sam. Kakak Sam juga sudah merespon kalau dia siap tampung. Tapi ya teman-teman, kalian setuju nggak pendapat dari Rifdean Masdor? Nah, menurut saya memang setuju-setuju aja. Mereka harus membuktikan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya berhadapan melawan last boss, Rifdean Masdor. Nah, gimana nih pendapat kalian mengenai video ini? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk follow akun ini. Kakak Sam, nggak usah buru-buru. Kamu DM aja sama aku. Kamu mau nggak fight di UXA? Lawan atlet Malaysia, Aman Cowboy, Insyad, Haris Haikal. Aku offer. Ini salah satu fighter yang dia sebut tadi, Isyad. Isyad itu jauh di atas siapa? Cowboy sama Haris. Oh! On behalf of the pay owner. Ini main kickboxing. Kalau main Muay Thai habis. Oh, ketemu saya pukul kau tidur bos. Merayap tiarap. Yang kau terlalu sombong, kau ketemu Redo, kau salah orang bos. Kau tidak ketemu saya. Kau ketemu saya tiarap, kau kasih tiarap, merayap, harus tahu. Oke geng, di SEA Games mungkin Kakak Sam dengan Masdor itu memang satu roles kayak gitu ya geng ya. Namun tidak dipertemukan dan Kakak Sam meremehkan bahwasannya dia pernah di atas Rifdean Masdor kayak itu karena dia pernah runner up nomor 2 dan Masdor nomor 3 dan Thailand nomor 3 kayak gitu, dan nomor satunya itu kalau tak salah Vietnam kayak gitu ya geng ya. Ya itu dulu bang, sekarang ini sampean masih stuck di Beyond saja, sedangkan Masdor itu sudah internasional, go internasional bang kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau sampean cuma ngomong berbacot saja di media sosial, ya mungkin sampean nggak ada peningkatan. Sedangkan Rifdean Masdor ini sudah one champion loh, masuk di one champion kayak itu loh. Sudah melalui pertandingan dengan orang Rusia, Thailand, Jepun, orang US, orang Jerman, mungkin orang Meksiko, Italia. Sudah Masdor ini sudah melalui tentang hal itu. Pengalamannya sudah jauh jam terbangnya karena sampai itu dikontrak oleh Beyond, sedangkan Masdor ini dikontrak one champion. Bedakan one champion dengan Beyond kayak itu. Kalau di Beyond itu pertandingannya menurut Ikinya itu hanyalah faktor-faktor TikTok kayak gitu, dan Ikinya akan akan mereaction beberapa video lagi apakah benar Masdor kalah ataupun pernah bertanding di SEA Games dengan si geng ya, dengan si Kakak Sam ini. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Werian klarifikasi soal tantang Masdor. Level kita belum nyampe sana bosku. Kalau mau lawan Masdor itu kan cuma clipper aja tuh yang manas-manasin kalian biar kalian berantem. Padahal kan Werian tuh nge-call out Masdor tuh makan nasi. Cuma clipper aja itu yang potong biar kalian panas, biar kalian emosi. Dan ya banyak juga yang baper. Cuma ya udahlah. Penjelasan Rifdean Masdor tentang lawan Kakak Sam di SEA Games. Sebab orang cakap saya pernah fight dekat dia kan. Dekat SEA Games, tapi saya tak pernah fight dia lagi. Dia tak pernah fight dia sebab dia kalah dengan Vietnam tentu untuk SEA Games kickboxing. Ya betul. Syup. I tell you, yeah.
Man. Jadi tak lawan Kakak Sam, Man. Kakak Sam rasa macam tak kot. Kakak Sam macam takut je dengan aku. So mungkinlah rasanya Kakak Sam tak nak. Radiant je lah, sebab Radiant cari 51 kan. So Radiant, come to Papa. Kakak Sam, gak usah banyak berbicara. Ya udah, kamu fight di Beyond aja. Soalnya kamu sudah ada kontrak di Beyond. Kamu bahas banyak cakap-cakap itu ini bukan dapat main di luar pun. So kamu duduk diam, training aja, fight di Beyond. Gak usah bahas sana sini tapi gak berani keluar kandang. Gak berani fight di luar. Cakap banyak, tak ada guna. Bukan boleh fight di luar. Drama Rifdin Masdor dan Kakak Sam masih berlanjut. Ini gue gak mau ngasih informasi mereka ngomong apa ya. Kita berbicara data. Data itu fakta. Rifdin Masdor secara data di fight profesional itu masih di atas dari Kakak Sam. Kakak Sam dia amatir, banyak prestasinya juga. Dan apakah kalau mereka ketemu di fight profesional bisa terjadi apa enggak gitu. Tapi Rifdin Masdor menantang Kakak Sam kalau berani main di luar kandang. Dan Kakak Sam juga ngerespon hal ini. Si Rifdin juga kontrak sama One Champion. Jadi apakah mereka bakal ketemu apa enggak nih? Menurut kalian gimana guys? Ini lagi satu cerita lucu nih. Werian mau fight dengan Rifdin Masdor. Aku nih bukan juga aku merendahkan, bukan juga aku mau mengecil-ngecilkan Werian. Werian ni okey juga, keras juga geng. Cuma Kakak Sam pun kau tidak lepas, Redoroki pun kau tidak lepas. Kau pikir baliklah, kau rematch lah dulu dengan diorang ni. Kalau kau lepas dengan diorang ni, kemungkinan logik sikit kalau kau mau lawan Rifdin Masdor. Guys, Kakak Sam call out Rifdin Masdor guys. Jadi pelik guys, fighter Indonesia ni mentality dia nampak Malaysia je ke? Yang aku pelik dia nampak Jodo, Alif Rakib, Rifdin Masdor. Kau tahu tak, 3 orang ni dah main antar bangsa dah, diorang dah fly jauh dah. Tapi kau kan nampak Malaysia je ke? Aduh. Lagi satu, kau try lah call out orang Thailand ke, Myanmar ke. Ini kau nampak Malaysia je. Luar negara dah tak nampak dah. Diorang dah fly jauh dah, kau tahu tak? Lagi satu, Kakak Sam punya kompang satu kampung, dia kata dia pernah kalahkan Rifdin Masdor guys kat Sukan C. Jadi Rifdin pun cakap dia tak pernah lawan pun Kakak Sam. Ni kat masa kat Sigir tu, ni jalur dia. Nampak? Mana dia pernah lawan? Kau punya kompang. Jadi level Rifdin Masdor dah tahap ni dah. Dia dah call out Nadaka Yoshinari untuk perebutan title. Daripada lawan kau, buat apa buang masa je, betul tak? Apa lagi guys? Akhirnya koyak geng, Factor Indonesia yang menantang Rifdin Masdor setelah ditantang balik. Ternyata dia cute nyalinya geng. Ya, kenapa tidak? Karena fakta membuktikan bahwasannya Rifdin Masdor itu di atas mereka ini semua geng. Dan kantoinya lagi geng, Kakak Sam ini tidak pernah bertanding dengan Masdor. Ternyata ini kiliper-kiliper Indonesia ya, terlalu mengagung-agungkan, terlalu memuji-muji Factor kita. Ya, kalau dipuji-puji ataupun diagung-agungkan, lihat sendiri Factor kita tidak akan bisa berkembang, stuck di situ-situ saja. Lihat sendiri. Kayak gitu ya, geng. Lihat sendirilah buktinya. Mereka stuck di situ-situ aja, gak akan ada perkembangan, akan ada peningkatan. Lihat, gak akan ada, katanya. Cuk, kamu cuma berani di dalam kandang saja, di luar kandang tidak berani. Ups, itu ngeri sekali sih geng, kata-kata si Masdor ini ya geng ya, ataupun daripada Malaysia ini. Kayak gitu ya geng ya. Makanya Kakak Sam dengan bukan Rifdin, siapa namanya? Waringan kayak gitu. Kalau mau call out seseorang, itu kamu harus naik kelas dulu minimal. Kamu harus keluar dari kandang, jangan cuma main di Beyond saja. Karena Beyond itu bukan semoga Beyond nanti go internasional kayak gitu ya geng. Kayaknya bukan merendahkan. Karena Beyond itu wasitnya masih orang Indonesia semua kayak gitu. Berbeda dengan wasit One Champion. One Champion itu sudah internasional. Perbedaannya itu negara dan internasional, bedanya di situ geng. Makanya jangan sikit call out sikit-sikit, tidak terima sikit-sikit nak masa lalu, ini lah hebat lah, itulah itu masa lalu. Sekarang ada peningkatan semua negara nih geng.
Dan peliknya juga kenapa yang di call out cuma Rifdian Masdor, Jojo, Arif Irfan, Khalif ya, siapa namanya itu lagi yang petarung dari Malaysia itu, Khalif Irfan. Nah itu, cobalah petarung dari Thailand kayak Myanmar, Filipina, ataupun dari mana, Timur Leste. Nah itu yang kalian harus call out juga, jangan cuma Malaysia aja yang di call out. Aduh, pelik lah. Gimana menurut pandangan kalian? Silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.